Dalam lembaran primbon Jawa kuno, tidak semua weton diciptakan dengan garis hidup yang sama. Para leluhur sudah lama memahami bahwa hari kelahiran bukan sekadar penanda waktu, melainkan pintu masuk takdir. Dari sekian banyak weton yang ada, terdapat satu weton yang kerap dipandang sebelah mata, namun justru menyimpan energi kekayaan yang sangat besar. Weton itu adalah Pahing. Banyak orang mengira Pahing adalah weton yang keras, penuh ujian, dan sering mengalami keterlambatan dalam hidup. Orang Pahing kerap terlihat harus berjuang lebih keras dibanding weton lain. Hidupnya tidak selalu mulus, jalannya sering berliku, dan keberhasilannya jarang datang secara instan. Namun justru disitulah letak rahasia besarnya. Primbon Jawa menyebut Pahing sebagai weton, alus ing cero, atos ing caba, lembut di dalam, kuat di luar. Sebuah karakter yang hanya dimiliki oleh mereka yang dipersiapkan untuk memegang sesuatu yang besar. Dalam kitab-kitab tua, Pahing digambarkan sebagai weton yang tidak boleh diremehkan. Leluhur percaya bahwa Pahing membawa energi tak terlihat yang baru akan memancar ketika waktunya tiba. Bukan rezeki kecil yang cepat habis, tetapi rezeki besar yang datang setelah mental, spiritual, dan batin pemiliknya ditempa oleh kehidupan. Itulah sebabnya banyak orang Pahing yang di masa mudanya hidup sederhana, bahkan merasa tertinggal, namun perlahan-lahan takdirnya berubah drastis. Primbon menyebutkan sebuah kalimat tua yang jarang dibuka untuk umum. Pahing iku yen durung wayahe, katon sepi. Yen wis wayahe, sugiheng gegirisi. Artinya, sebelum waktunya tiba, hidup Pahing terlihat biasa saja. Namun ketika pintu rezekinya terbuka, kekayaannya bisa membuat orang di sekitarnya terdiam. Orang Pahing sering tidak sadar bahwa dirinya sedang dikumpulkan kekuatannya. Setiap kegagalan, setiap jatuh bangun, setiap rasa lelah yang mereka alami bukanlah hukuman, melainkan penempaan aura kekayaan. Weton ini memang tidak ditakdirkan untuk sukses cepat, tetapi ditakdirkan untuk sukses besar. Rezekinya tidak bocor, tidak mudah habis, dan sering datang dalam bentuk yang tidak terduga. Usaha yang berkembang tiba-tiba, kepercayaan besar dari orang lain, atau peluang emas yang muncul di saat paling tak disangka. Inilah mengapa para sesepuh Jawa selalu mengingatkan agar orang Pahing tidak iri pada kesuksesan orang lain. Karena jalan Pahing bukan jalan cepat, melainkan jalan kuat. Sekali berdiri, sulit dijatuhkan. Sekali kaya, sulit kembali miskin. Weton Pahing bukan sekadar tentang keberuntungan, melainkan tentang takdir menjadi pemegang rezeki besar. Bab ini adalah pintu pembuka untuk memahami satu hal penting. Jika Anda lahir di weton Pahing, kemungkinan besar hidup Anda bukan untuk biasa-biasa saja. Ada garis takdir yang menunggu waktu untuk bangkit, dan ketika saat itu tiba, dunia akan melihat siapa Anda sebenarnya. Dalam primbon Jawa, karakter seseorang tidak dilihat dari rupa, pendidikan, atau latar belakang keluarganya, melainkan dari energi batin yang dibawanya sejak lahir. Weton Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki watak tidak biasa. Wataknya keras, namun pikirannya dalam. Sikapnya tenang, tetapi batinnya terus bekerja. Inilah tanda bahwa Pahing bukan diciptakan untuk menjadi pengikut, melainkan pemegang kendali. Orang yang lahir di weton Pahing umumnya memiliki karakter pemikir besar. Mereka tidak puas dengan hasil kecil. Dalam hati mereka selalu ada suara yang berkata, "Aku bisa lebih." Bahkan sejak muda, Pahing sering merasa berbeda. Bukan karena sombong, tetapi karena cara pandangnya tidak sama dengan kebanyakan orang. Saat orang lain memikirkan hari ini, Pahing sudah memikirkan bulan dan tahun ke depan. Primbon menyebut Pahing membawa perpaduan energi api dan angin. Api memberi keberanian, ambisi, dan tekad untuk naik kelas. Angin memberi kecerdikan, kecepatan berpikir, serta kemampuan membaca arah. Perpaduan ini menciptakan karakter yang sangat berbahaya dalam urusan uang dan kekuasaan. Pahing tahu kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus memutar arah. Karakter ini membuat Pahing sering terlihat dingin, tertutup, dan sulit ditebak.
Mereka jarang bicara besar, namun sekali bertindak, hasilnya nyata. Mereka tidak suka diperintah, tetapi juga tidak gegabah. Inilah sebabnya banyak orang Pahing cocok menjadi pedagang besar, pengusaha, pemimpin usaha, atau orang kepercayaan dalam urusan keuangan. Primbon bahkan menyebut Pahing sebagai Wong Sing cocok nyekel bandha, orang yang cocok memegang harta. Namun karakter kuat ini juga membawa ujian. Orang Pahing sering memikul beban lebih berat dibanding weton lain. Mereka jarang diberi jalan mudah. Kehidupan seolah terus menguji ketahanan mental mereka. Tetapi justru dari tekanan itulah aura kepemimpinan dan kekayaan Pahing terbentuk. Setiap keputusan berat yang diambil, setiap masalah yang dihadapi sendirian, membuat batin Pahing semakin matang. Leluhur Jawa percaya bahwa orang yang ditakdirkan memegang uang besar harus memiliki mental baja. Dan mental itu hanya lahir dari pengalaman pahit. Itulah sebabnya Pahing sering terlihat dewasa sebelum waktunya. Mereka belajar dari kegagalan, membaca karakter manusia, dan memahami bahwa uang bukan sekadar alat beli, melainkan alat kendali. Ketika karakter Pahing sudah matang, auranya akan berubah. Mereka mulai dihormati tanpa banyak bicara. Kata-katanya didengar, keputusannya dipercaya, dan secara perlahan, rezeki mulai mengalir mengikuti auranya. Bukan karena mengejar uang, tetapi karena uang merasa aman berada di tangan Pahing. Bab ini menegaskan satu hal penting. Jika Anda lahir di weton Pahing dan merasa hidup Anda terasa berat sejak awal, itu bukan kutukan. Itu tanda bahwa jiwa Anda sedang dibentuk untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Anda bukan diciptakan untuk sekadar hidup cukup, melainkan untuk menguasai permainan rezeki. Dalam primbon Jawa, tidak semua weton diberi jalur rezeki yang lurus. Ada weton yang rezekinya datang dari satu pintu saja. Ada pula yang harus berpindah-pindah jalan. Namun weton Pahing termasuk golongan istimewa, karena memiliki jalur rezeki silang, jalur yang tidak bisa ditebak, namun sangat besar ketika terbuka. Orang Pahing jarang mendapatkan rezeki dari jalur yang aman. Mereka sering merasa bahwa pekerjaan utamanya tidak selalu menjadi sumber uang terbesar. Justru peluang emas sering muncul dari hal-hal yang awalnya terlihat sepele, bahkan bermasalah. Dalam primbon disebutkan bahwa Pahing memiliki magnet kejutan rezeki. Semakin kuat mentalnya, semakin besar kejutan yang akan diterima. Leluhur Jawa percaya bahwa rezeki Pahing bergerak mengikuti perubahan dan keberanian mengambil keputusan. Itulah sebabnya banyak Pahing yang hidupnya penuh momen tak terduga, tiba-tiba pindah arah, berubah bidang, atau mengambil risiko yang orang lain anggap nekat. Namun justru disitulah jalur kekayaan mereka terbuka. Primbon menyebut satu kalimat penting, Pahing sugih ora saka sing dikira. Artinya, orang Pahing menjadi kaya bukan dari jalan yang diperkirakan sejak awal. Banyak kisah orang Pahing yang awalnya diremehkan, gagal di pekerjaan lama, mengalami kerugian besar, atau bahkan berada di titik hampir menyerah. Namun setelah itu, mereka justru menemukan peluang emas yang mengubah hidup. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta menguji apakah Pahing berani melepas jalan lama demi membuka pintu baru. Rezeki Pahing juga sering datang melalui perantara manusia. Bisa berupa orang asing, relasi lama yang tiba-tiba muncul, atau orang yang awalnya dianggap remeh. Primbon menegaskan bahwa Pahing harus menjaga lisan dan sikap, karena satu hubungan kecil bisa menjadi pintu kekayaan besar di masa depan. Selain itu, jalur hoki Pahing sering aktif ketika mereka berada dalam kondisi tertekan. Saat orang lain panik, Pahing justru mulai jernih. Saat situasi kacau, pikiran mereka bekerja paling tajam. Inilah sebabnya Pahing sering menang di situasi yang dianggap mustahil oleh orang lain. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Hoki besar Pahing bisa berubah menjadi petaka jika disertai keserakahan dan kecerobohan. Karena jalur rezekinya tidak lurus, Pahing harus pandai mengendalikan diri. Sekali salah langkah, uang bisa datang besar lalu pergi lebih cepat.
Ketika Pahing mampu menjaga keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan, jalur rezekinya akan mengalir seperti sungai yang menemukan muaranya. Bukan hanya uang, tetapi juga aset, pengaruh, dan kekuasaan finansial. Bab ini menegaskan bahwa hoki Pahing bukan hadiah gratis. Ia adalah imbalan atas keberanian melangkah ke arah yang tidak berani diambil orang lain. Dan bagi Pahing yang mampu membaca tanda-tanda, rezeki tak terduga itu bisa menjadi jalan menuju kekayaan besar yang bertahan lama. Salah satu pertanyaan paling sering muncul tentang weton Pahing adalah ini. Kalau memang Pahing disebut paling hoki, kenapa hidupnya justru terasa berat di awal? Primbon Jawa kuno memiliki jawaban yang tidak semua orang sanggup menerimanya. Menurut para leluhur, orang yang ditakdirkan memegang rezeki besar tidak boleh rapuh secara batin. Kekayaan bukan hanya soal uang, tetapi soal kemampuan mengendalikan diri, membaca manusia, dan menahan godaan. Dan semua itu tidak bisa diajarkan lewat kenyamanan. Itulah sebabnya weton Pahing hampir selalu diberi jalan berliku di awal hidupnya. Orang Pahing sering merasa hidupnya seperti tertahan. Usaha sudah dicoba, kerja sudah keras, niat sudah lurus, tetapi hasilnya terasa lambat. Mereka melihat orang lain lebih cepat naik, lebih cepat berhasil, bahkan lebih cepat kaya. Dalam primbon, kondisi ini disebut kesandung nasib, bukan sial, melainkan fase pengujian. Leluhur Jawa percaya bahwa Pahing membawa beban karma kerja keras. Artinya, sebelum menikmati hasil besar, mereka harus membuktikan ketahanan mentalnya. Pahing harus jatuh, bangkit, dan jatuh lagi. Mereka harus merasakan kecewa, dikhianati, bahkan ditinggalkan. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun lapisan batin yang kuat. Banyak orang Pahing yang sejak muda dipaksa dewasa. Mereka memikul tanggung jawab keluarga, menghadapi masalah sendiri, dan jarang mendapat bantuan. Inilah yang membuat Pahing sering terlihat dingin dan tertutup. Mereka belajar satu hal penting lebih cepat dari weton lain. Hidup tidak selalu adil, tapi bisa dikendalikan. Primbon menyebut bahwa kekayaan Pahing adalah kekayaan yang tidak mudah bocor. Karena itu, jalurnya sengaja diperlambat. Semesta ingin memastikan bahwa ketika uang besar datang, Pahing tidak gegabah, tidak serakah, dan tidak salah kelola. Jika kaya terlalu cepat, Pahing justru berpotensi jatuh lebih keras. Ada fase dalam hidup Pahing yang disebut titik diam. Fase di mana hidup terasa stagnan, rezeki seperti berhenti, dan harapan terasa menipis. Banyak Pahing hampir menyerah di titik ini. Padahal menurut primbon, titik diam adalah detik terakhir sebelum pintu besar dibuka. Orang Pahing yang mampu bertahan di fase ini akan mengalami perubahan drastis. Rezeki mulai mengalir lebih lancar. Keputusan-keputusan mereka mulai tepat. Kesempatan besar datang tanpa harus dikejar mati-matian. Usia 35, 40, atau bahkan 45 sering disebut sebagai usia kebangkitan Pahing. Bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang yang akhirnya matang. Bab ini mengajarkan satu kebenaran pahit namun membebaskan. Jika Anda Pahing dan merasa hidup Anda berat sejak awal, itu bukan tanda Anda salah jalan. Itu tanda Anda sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang tidak kecil. Keterlambatan Anda bukan kegagalan, melainkan perlindungan. Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua weton langsung menikmati buah takdirnya. Ada weton yang rezekinya mengalir sejak muda. Ada pula yang harus menunggu hingga batin dan auranya benar-benar siap. Weton Pahing termasuk golongan kedua. Namun ketika waktunya tiba, primbon menyebut satu istilah khusus, Pahing wis kaulasan, Pahing yang sudah mendapat izin semesta. Saat fase ini aktif, hidup seseorang tidak berubah secara kasar, tetapi berubah secara halus dan dalam. Banyak Pahing tidak sadar bahwa takdir besarnya sudah mulai berjalan. Mereka hanya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Pikiran lebih jernih, keputusan terasa lebih tepat, dan kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi.
Tanda pertama yang paling kuat adalah datangnya tanggung jawab besar secara tiba-tiba. Orang Pahing mulai dipercaya memegang sesuatu yang penting, uang, keputusan, orang, atau arah sebuah usaha. Awalnya terasa berat, bahkan menakutkan. Namun Primbon menyebut, jika Pahing menolak tanggung jawab ini, jalur rezekinya bisa kembali tertutup. Tanda kedua adalah rezeki selalu muncul setelah masalah besar. Pahing sering merasa hidupnya seperti diuji terus-menerus. Setiap kali ada tekanan, konflik, atau kerugian, setelah itu justru muncul peluang yang lebih besar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola khas rezeki Pahing yang sudah aktif. Tanda ketiga yang jarang disadari adalah munculnya rasa tidak nyaman di tempat lama. Pahing mulai merasa sempit, jenuh, atau tidak berkembang di lingkungan yang sama. Pekerjaan lama terasa tidak lagi sejalan dengan batin. Primbon menyebut ini sebagai sinyal bahwa semesta sedang mendorong Pahing naik kelas. Tanda keempat bersifat batiniah dan sering dianggap sepele, mimpi-mimpi simbolik. Orang Pahing yang auranya aktif sering bermimpi tentang emas, air yang mengalir deras, cahaya terang, jalan terbuka, atau naik ke tempat tinggi. Dalam Primbon, mimpi-mimpi ini adalah bahasa alam bawah sadar yang terhubung dengan jalur rezeki. Tanda kelima yang paling sensitif adalah datangnya iri dan penolakan tanpa sebab jelas. Saat aura kekayaan Pahing mulai terbaca, lingkungan sekitar bisa bereaksi aneh. Ada yang menjauh, ada yang meremehkan, bahkan ada yang mencoba menjatuhkan. Primbon memperingatkan bahwa ini adalah fase rawan, di mana Pahing harus menjaga lisan, emosi, dan sikap. Jika 5 tanda ini muncul bersamaan atau berurutan, maka Primbon menyebut bahwa takdir Pahing sudah bergerak cepat. Pada fase ini, yang menentukan bukan lagi kerja keras, melainkan ketepatan sikap dan kebijaksanaan. Satu keputusan bisa mengubah arah hidup secara drastis. Bab ini adalah cermin. Jika Anda Pahing dan merasakan tanda-tanda ini, jangan takut. Jangan ragu. Jangan kembali ke zona nyaman lama. Karena saat inilah semesta sedang berkata pelan namun tegas. Saatnya kamu naik. Dalam Primbon Jawa, tidak semua takdir kekayaan boleh diumumkan terlalu terang. Ada weton yang rezekinya terlihat sejak awal, dan ada pula weton yang kekayaannya baru benar-benar muncul setelah melalui perjalanan batin yang panjang. Weton Pahing termasuk golongan terakhir. Kaya yang dijaga oleh semesta, bukan dipamerkan sejak awal. Leluhur Jawa selalu berpesan bahwa ketika Pahing sudah memasuki fase kejayaannya, justru disitulah ujian terbesarnya dimulai. Bukan lagi ujian kekurangan, melainkan ujian kelimpahan. Karena tidak semua orang kuat saat hidupnya berlimpah. Tidak semua orang mampu tetap rendah hati ketika uang, kekuasaan, dan pengaruh mulai mengikuti langkahnya. Primbon menyebutkan pesan tua yang hanya diberikan kepada Pahing, sugihmu ojo nganti ngilang ke eling. Artinya, kekayaanmu jangan sampai menghilangkan kesadaran. Orang Pahing yang benar-benar ditakdirkan super tajir adalah mereka yang tetap ingat asal-usulnya. Mereka sadar bahwa rezeki besar bukan semata hasil kecerdasan atau kerja keras pribadi, melainkan titipan yang harus dijaga. Itulah sebabnya leluhur sangat menekankan agar Pahing tidak memutus silaturahmi, tidak meremehkan orang kecil, dan tidak mempermainkan kepercayaan. Dalam fase ini, rezeki Pahing bukan lagi sekadar uang. Ia berubah menjadi aset, pengaruh, dan keberkahan. Banyak Pahing yang di tahap ini mulai menjadi penentu hidup orang lain, memberi pekerjaan, membuka jalan, dan menjadi sandaran. Jika dijalani dengan benar, rezekinya akan terus naik tanpa perlu dikejar. Namun jika disertai kesombongan, Primbon memperingatkan bahwa kejatuhannya bisa cepat dan sunyi. Leluhur juga mengingatkan bahwa kekuatan terbesar Pahing bukan pada hartanya, melainkan pada kendali dirinya. Ketika mampu menahan emosi, menjaga lisan, dan tidak rakus, semesta akan terus membuka pintu-pintu baru. Tetapi ketika Pahing mulai merasa paling, saat itulah jalur rezeki bisa menyempit. Bab terakhir ini bukan untuk menakut-nakuti,
melainkan untuk menyadarkan bahwa menjadi super tajir bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar. Pahing yang berhasil adalah pahing yang tetap eling lan waspada, ingat dan waspada dalam setiap langkahnya. Jika Anda adalah weton pahing dan merasa perjalanan hidup Anda penuh ujian sejak awal, ketahuilah satu hal penting, Anda tidak sedang disiksa oleh nasib. Anda sedang disiapkan untuk memegang sesuatu yang tidak semua orang sanggup menjaganya. Dan ketika waktunya tiba, hidup Anda bukan hanya berubah, Anda akan menjadi bukti bahwa takdir memang nyata. Jika apa yang baru saja Anda dengarkan terasa kena di batin, jika Anda merasa kisah weton pahing ini seperti sedang berbicara tentang hidup Anda sendiri, itu bukan kebetulan. Ilmu leluhur selalu menemukan jalannya kepada mereka yang siap memahami. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, agar ilmu primbon dan pesan leluhur ini bisa terus mengalir dan menjangkau lebih banyak orang. Bagikan, share video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang lahir di weton pahing, karena bisa jadi, ini adalah pesan yang memang sedang mereka butuhkan. Dan subscribe channel ini, agar Anda tidak tertinggal pembahasan weton, rezeki, dan rahasia takdir lainnya yang jarang dibuka ke permukaan. Semoga yang mendengarkan mendapat pencerahan, yang percaya mendapat ketenangan, dan yang bersabar segera menyambut rezeki terbaiknya. Eling lan waspada, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.